Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Senja mulai turun perlahan di atas hamparan sawah yang membentang luas di pinggiran desa Sukasari. Udara sore begitu sejuk. Semilir angin menari lembut di antara dedaunan yang bergoyang dengan perlahan. Di jalan kecil yang membelah sawah itu, sepasang kekasih berjalan beriringan. Tangan mereka saling menggenggam erat seakan tak ingin lepas. Luna dan Helmi, keduanya berusia 23 tahun, telah menjalin cinta sejak masa kuliah. Mereka kini tinggal di desa yang sama, dan sejak setahun terakhir, keduanya mulai serius membicarakan masa depannya. Tahun depan jika tidak ada aral melintang, mereka berniat untuk mengikat janji suci dalam pernikahan. Sejuknya, desa ini indah banget ya. Gumam Luna sambil menghirup dalam-dalam udara sore yang segar. Iya. Apalagi kalau kita bisa tinggal di sini selamanya, membangun rumah, hidup tenang. Indahlah jika bersama kamu, jawab Helmi sambil melirik ke wajah Luna. Luna tersenyum, wajahnya bersemu merah. Kalau kamu udah mulai ngomongin rumah, berarti kamu beneran serius ya mau nikahin aku tahun depan? Helmi berhenti sejenak, lalu menatap Luna dengan tatapan yang dalam. Lun, aku tuh serius ya sama kamu. Bahkan sangat serius, Luna. Aku juga udah ngomong sama orang tuaku. Tinggal kita cari waktu yang pas buat ngobrol sama keluargamu. Luna mengangguk pelan saat itu. Mereka melanjutkan langkah, menyusuri jalan tanah yang mulai basah oleh embun petang. Sesekali mereka tertawa kecil mengingat kenangan-kenangan lucu di masa lalu. Suasana sore hari itu begitu damai, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Namun kedamaian itu ternyata tak bertahan lama. Ketika mereka akhirnya pulang, dan saat mereka mendekati rumah Luna, dari kejauhan tampak keramaian kecil di halaman depan. Langkah Luna melambat, wajahnya berubah menjadi cemas. Dari balik pohon mangga di depan rumahnya, terlihat dua pria bertubuh besar berdiri tegak. Sementara seorang pria tua berbaju batik lusuh berdiri di antara mereka. Di hadapan ketiganya ada ayah dan juga ibu Luna, duduk bersimpuh. Tubuh mereka membungkuk memohon ampun. Ayah, ibu, bisik Luna langkahnya terhenti. Helmi pun mempercepat langkah, menggenggam tangan Luna lebih erat. Ayo, kita lihat ke sana. Mereka saat itu segera menghampiri halaman rumahnya. Suasana menjadi kaku begitu Luna dan Helmi muncul. Pria tua itu menoleh, memperhatikan Luna dengan pandangan yang tak menyenangkan. Ia adalah Pak Jalil, seorang rentenir yang dikenal di desa sebagai juragan tanah. Ia kaya raya namun berhati keras. Sudah banyak keluarga yang hancur karena terjebak hutang kepadanya. Pak, apa yang terjadi di sini, Pak? Tanya Luna sambil berlutut di samping ibunya yang menangis dengan pelan. Lun, ayahmu Lun. Kami terpaksa pinjam uang ke Pak Jalil. Waktu panen gagal, kami belum bisa bayar. Dan sekarang... hutang keluarga kalian sudah terlalu lama menumpuk, potong Pak Jalil dengan suara berat saat itu.
Bunga berjalan ya, dan waktu terus berlalu. Dan saya sudah terlalu baik memberi renggang waktu. Tapi kalau begini terus, saya bisa ambil rumah ini. Pak, Pak Jalil, saya mohon Pak. Aku janji Pak, aku janji hutang ini akan kami lunasi. Beri kami waktu dulu Pak, kami mohon, tolong. Kata Luna tiba-tiba berdiri dan menatap langsung ke mata Pak Jalil. Pak Jalil tersenyum miring saat itu, lalu melangkah mendekati Luna. Luna, kamu ini cantik sekali ya, seperti ibumu dulu waktu masih muda, katanya sambil tertawa dengan pelan. Helmi pun langsung maju setapak, tapi Luna menahannya. Pak Jalil lalu mengulurkan tangan, dan tanpa permisi ia menyentuh dagu Luna, mengangkat wajahnya sedikit saat itu. Tapi sayang sekali ya, kalau kamu harus susah-susah kerja buat lunasin hutang. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol, cari solusi, ya yang lebih pribadi. Ucapnya sambil menatap Luna dengan tatapan mesum saat itu. Helmi yang berada di dekatnya melihat pacarnya diperlakukan seperti itu. Tiba-tiba Helmi pun mendorong Pak Jalil hingga terhuyung ke belakang. Sialan ya lo. Salah satu anak buahnya pun refleks maju. Namun Pak Jalil hanya mengangkat tangan, menahan wajahnya merah, tetapi ia tidak membalas saat itu. Kamu tidak pantas menyentuhnya ya Pak. Dia tuh calon istriku, bentak Helmi dengan mata menyala. Pak Jalil menarik nafas panjang membenarkan kerah bajunya yang berantakan. Ia memandang Luna, lalu ke Helmi, dan kembali ke ayah Luna yang masih duduk bersimpuh saat itu. Baiklah, saya akan beri waktu seminggu. Kalau sampai kalian tidak bisa menyicil utang itu, atau tidak bisa melunas juga, saya tidak akan datang sendirian lagi. Dan saya akan ambil semuanya. Ingat itu. Tanpa menunggu jawaban, Pak Jalil berbalik dan melangkah pergi, diikuti dua pria besar di belakangnya. Mereka berjalan ke arah mobil hitam tua yang diparkir di pinggir jalan. Mesin meraung seketika, dan dalam sekejap saja, mereka menghilang di balik kabut senja. Suasana kembali hening. Ibu Luna pun mulai terisak keras, dan ayahnya menunduk dalam-dalam, menahan malu dan juga sakit hati saat itu. Helmi mendekat dan membantu ayah Luna berdiri. Pak, ayo bangun Pak. Saya minta maaf ya Pak, Bu. Saya tidak bisa diam melihat dia diganggu seperti itu. Tidak nak Helmi, justru kamu yang harus berterima kasih. Kamu sudah melindungi Luna dan juga menyelamatkan harga diri kami, jawab ayah Luna, suaranya berat dan juga lemah. Ibu Luna mengangguk sambil mengusap air matanya. Iya nak, kalau bukan karena nak Helmi, mungkin dia akan makin berani. Makasih ya nak. Luna menggenggam tangan Helmi dengan erat. Tubuhnya gemetar, ia pun memeluk ibunya. Dan di dalam pelukan itu air matanya mengalir dengan pelan. Tapi di dalam hatinya ada amarah, ada tekad dan juga ada ketakutan yang semuanya bercampur menjadi satu. Kejadian hari itu pun merubah segalanya. Saat malam tiba dan bulan mulai naik perlahan di langit, keluarga kecil itu duduk di dalam rumah yang sederhana. Luna tak banyak bicara. Pikirannya penuh oleh wajah Pak Jalil yang menyeringai tadi, oleh kata-kata ancaman yang masih terngiang di telinganya. Helmi duduk di sudut ruangan. Matanya tak lepas dari wajah Luna. Ia tahu 1 minggu bukan waktu yang cukup untuk melunasi hutang sebesar itu. Ia juga tahu Pak Jalil tidak akan berhenti begitu saja. Tapi ia juga tahu ia tak akan pernah membiarkan Luna terluka, apapun resikonya. Aku harus cari cara. Aku gak bisa biarkan ayah dan ibu terus hidup dalam ketakutan.
Aku juga gak mau kalau nanti kamu ikut disakiti karena aku, El. Jawab Luna saat itu. Luna, kita bisa cari cara sama-sama ya. Jangan sendirian. Aku gak akan bakalan ninggalin kamu, Lun. Aku janji. Luna mengangguk pelan. Di luar sana, suara-suara hewan di malam hari mulai menggema, menggantikan senja yang sudah lenyap. Malam pun baru dimulai dan tantangan baru mereka akan segera datang. Singkat cerita, pada beberapa hari setelahnya, hari itu langit cerah tanpa awan. Matahari bersinar hangat menyinari sudut-sudut desa Sukasari. Suasana pasar desa begitu hidup, riuh oleh para suara pedagang dan juga pembeli yang silih berganti tawar-menawar. Para ibu membawa keranjang penuh sayur mayur. Anak-anak berlarian di sela-sela kaki orang dewasa, dan suara lonceng sepeda becak sesekali terdengar dari kejauhan. Di tengah keramaian itu, sebuah toko sembako yang cukup besar tampak ramai dikunjungi. Di balik meja kasir, Helmi berdiri sambil tersenyum melayani pembeli. Helmi dengan kemeja biru polos dan rambut yang sudah disisir dengan rapi, menjalankan toko milik ayahnya dengan penuh tanggung jawab. Ia sudah terbiasa bangun pagi, menata barang, mencatat stok, dan juga menjaga agar semuanya berjalan dengan lancar. Meski pekerjaannya terlihat sederhana, ia tetap bangga. Setiap harinya ia juga selalu menyisihkan sebagian hasil toko untuk menabung demi masa depannya bersama dengan Luna. Sambil melayani pembeli saat itu, ponselnya bergetar di saku celananya. Ia mengambilnya cepat dan melihat pesan masuk dari Luna. Sore ini jadi nonton layar lebar kan di balai desa? Nanti aku pulang sekitar jam 4-an. Gak sabar deh pengen nonton bareng kamu. Pesan Luna saat itu. Helmi pun tersenyum sendiri dengan sigap. Ia membalas pesan itu sambil tetap melayani pelanggan. Iya, aku juga udah gak sabar loh. Kamu hati-hati di jalan ya. Nanti selesai kerja, kamu langsung kabarin aku aja, biar aku jemput. Di sisi lain saat itu di sebuah taman kecil dekat sekolah TK, Luna sedang duduk bersama anak-anak. Ia mengenakan seragam sederhana seorang guru honorer, rok panjang coklat tua dan juga blus kuning muda. Rambutnya digunci rendah dan senyumannya selalu menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Hari ini ia sedang mengajari anak-anak bernyanyi sambil bermain lingkaran. Suaranya lembut dan juga penuh kasih. Meski menjadi guru honorer, tidak bergaji besar, Luna tetap menjalani tugasnya dengan sepenuh hati. Baginya melihat anak-anak tertawa dan juga berkembang adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Dan hari itu tak ada yang membuatnya lebih semangat selain membayangkan momen sore nanti bersama dengan Helmi. Di antara keceriaan anak-anak itu, Luna melirik jam tangan. Sudah pukul 3:05. Ia pun mulai membereskan peralatan belajar, membantu anak-anak memakai sepatu dan juga perpamitan pada rekan-rekan guru yang lainnya. Hari itu berjalan lancar, hatinya terasa ringan. Ia tahu meski hidupnya tidak mewah, ia dikelilingi oleh cinta dan juga harapan. Ketika pagi sampai menjelang siang, ia mengajar anak-anak TK, dan dari siang meninggal sore. Ia mengajar anak-anak menulis Al-Quran dengan bahasa Arab dan juga lainnya. Jadi ia, sebagai guru honorer, tetap menyisihkan uang untuk melunasi utang-utang dari ayah dan juga ibunya. Namun di tempat lain, di rumah besar yang berdiri megah di ujung desa, suasana yang sangat berbeda sedang berlangsung. Pak Jalil duduk di kursi malas berlapis beludru merah. Di hadapannya secangkir teh hangat mengepul dengan pelan. Di sampingnya duduk seorang perempuan tua berwajah lelah. Itu adalah Bu Isti, istrinya yang telah mendampinginya selama lebih dari 25 tahun. Meski harta mereka melimpah, tanah luas, rumah mewah, kendaraan dan tabungan bertumpuk-tumpuk, namun ada satu hal yang tak pernah hadir dalam hidup mereka.
yaitu keturunan atau anak. Kita sudah coba macam-macam, Isti. Obat, doa, dokter. Tapi tetap saja rumah ini sepi. Gumam Pak Jalil saat itu. Bu Isti hanya menunduk, tatapannya dia kosong. Memang mungkin bukan jalan kita, Pak. Aku juga lelah. Berharap usaha kita semuanya sia-sia, Pak. Usia kita juga sudah tak muda lagi. Rasanya tak mungkin, Pak. Sepertinya aku punya anak. Pak Jalil terdiam lama saat itu, mengaduk tehnya dengan pelan. Tatapannya mengarah ke jendela besar yang terbuka ke arah kebun belakang. Angin sore berembus masuk membawa aroma tanah dan juga rumput basah. Namun yang ada di benaknya bukanlah ketenangan, melainkan rencana. Isti, aku gak bisa ya mati tanpa anak, Isti. Aku gak bisa. Harta ini terlalu banyak. Dan aku gak percaya kalau semua ini akan jatuh ke tangan ponakan-keponakan rakus yang cuma tahu meminta. Katanya akhirnya. Suaranya lebih berat saat itu. Bu Isti pun menoleh pelan menatap suaminya. Maksudmu, Pak? Aku sudah lama memperhatikan gadis itu. Lanjut Pak Jalil tanpa memandang istrinya. Dia namanya adalah Luna. Cantik, cerdas, sopan. Dia bisa beri aku keturunan. Aku yakin. Suasana menjadi sunyi saat itu. Bu Isti menahan nafas. Kata-kata dari suaminya seperti pisau yang menusuk ke dalam dada. Ia tahu suaminya keras kepala, ambisius dan juga seringkali menabrak batas. Tapi kali ini itu sudah terlalu jauh. Pak, dia itu kan anak orang, Pak. Dan dia juga punya calon suami. Kamu sadar gak sih apa yang kamu rencanakan? Katanya pelan tapi penuh amarah. Mbak Jalil menoleh pelan, tatapannya dingin. Aku gak akan merusak dia ya. Aku hanya akan meminangnya. Aku bisa buat hidup keluarganya terjamin. Kalau mereka cerdas, mereka pasti setuju. Dan kalau tidak, Pak, Pak Jalil tersenyum dingin. Mereka akan punya hutang besar kepadaku. Kau pikir aku akan melepaskan kesempatan ini begitu saja? Bu Isti terdiam. Tangannya menggenggam ujung kain sarungnya sendiri. Matanya menerawang jauh. Ia merasa hatinya bergemuruh. Mungkin karena takut, mungkin juga karena cemburu. Namun ia tahu ia sudah sadar. Ia tak punya kuasa untuk menghentikan suaminya. Apalagi memang dia tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Sementara itu di rumah keluarga Luna, suasana masih sederhana seperti biasa. Ibu Luna sedang menyiapkan lauk makan malam. Sementara ayahnya duduk di beranda, melamun memikirkan nasib mereka. Kini hanya tersisa 5 hari sebelum tenggat waktu dari Pak Jalil. Tabungan mereka sudah habis untuk biaya pengobatan beberapa waktu lalu. Ladang juga belum menghasilkan panen yang layak. Kini saat itu, ibunya hanya mengangguk sambil tersenyum ketika melihat tiba-tiba Luna pulang dan langsung menuju kamar mandi. Bu, nanti sore aku mau nonton sama Helmi ya di balai desa. Katanya ada layar tancap. Iya, kamu hati-hati ya. Pulangnya juga jangan terlalu malam. Iya, Bu. Beberapa menit kemudian setelah siap-siap, Helmi pun sudah datang menjemput dengan sepeda motor tuanya yang sudah sering mereka gunakan berdua. Luna mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya dibiarkan terurai. Ia tampak begitu cantik di bawah sinar sore yang keemasan. Helmi pun hanya bisa terpesona melihatnya. Masya Allah, kamu cantik banget, Lun, katanya sambil tersenyum.
Luna pun tersipu mendengar itu. Ah, kamu ini bisa saja sih mas. Ya udah yuk, nanti keburu penuh loh. Mereka pun berangkat menuju balai desa, melintasi jalan desa yang mulai ramai. Anak-anak kecil berlarian membawa bantal. Orang tua duduk-duduk di pinggir lapangan dan layar besar pun mulai dipasang di dinding balai desa. Dan kini, di tempat lain saat itu, di ruang kerja Pak Jalil, ia hanya masih duduk memandangi foto Luna yang diam-diam pernah ia ambil saat bertemu di pasar. Wajah itu ia tak bisa menghapusnya dari pikirannya. Kini Pak Jalil sudah tergila-gila dengan Luna. Dan kini di benaknya, satu rencana pun mulai terbentuk. Pelan tapi pasti. Di malam itu saat semua orang menikmati film dan juga tertawa riang, satu bayangan gelap mulai bergerak dalam diam. Langkah-langkah menuju rencana licik sudah mulai diatur oleh Pak Jalil agar ia bisa menikah dengan Luna. Kini akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu untuk membayar hutang telah tiba. Hari itu akhirnya datang, udara terasa lebih panas dari biasanya. Meskipun langit tampak mendung menggantung, rumah keluarga Luna diselimuti kecemasan dan juga keheningan yang sangat berat sekali. Ayahnya duduk di sudut ruang tamu, wajahnya pucat. Sementara sang ibu tampak mondar-mandir di dapur, gelisah. Hutang pada Pak Jalil belum juga terbayar, dan waktu yang diberikan hanya hitungan jam saja. Tak ada keajaiban datang. Tidak juga datang bantuan dari tetangga ataupun keluarga jauh. Mereka hanya bisa menunggu dan pasrah. Tepat pukul 2 siang, mobil hitam mewah berplat khusus perlahan masuk ke halaman rumah. Dua lelaki berbadan besar turun lebih dulu, menatap tajam ke arah rumah saat itu. Tak lama pintu belakang terbuka dan Pak Jalil pun keluar saat itu. Dengan mengenakan pakaian necis dan senyum penuh keyakinan, ia berjalan santai, seolah kedatangannya bukan untuk menagih hutang, melainkan menghadiri undangan perayaan. Pak Jalil masuk tanpa permisi, seolah rumah itu miliknya. Ayah dan ibu Luna langsung berdiri dan membungkuk dalam ketakutan. Selamat siang, Pak Jalil. Selamat siang. Aku pikir kalian sudah siap kan dengan uangnya, kata Pak Jalil sambil menarik kursi dan duduk. Ayah Luna terdiam, wajahnya menunduk. Sang ibu menggenggam tangan suaminya erat-erat, mencoba mencari keberanian. Kami maaf Pak, tapi kami belum bisa melunasi semuanya, ucap sang ayah akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Jalil pun tersenyum miring saat itu. Aku sudah menduganya. Dan itulah sebab aku datang hari ini. Kali ini bukan sekedar menagih. Aku datang membawa solusi. Bagaimana? Luna yang sejak tadi mengintip dari balik pintu kamarnya akhirnya memberanikan diri keluar. Wajahnya pucat tapi matanya tajam mengarah pada Pak Jalil. Apa maksud Bapak ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Jalil menatapnya kali ini dengan pandangan yang lebih rendah. Luna, aku ingin menikahimu Luna, katanya dengan tenang. Kau tahu sendiri kan keadaan keluargamu. Aku bisa lunasi semua hutang orang tuamu. Aku juga bisa jamin hidup kalian akan berubah. Kalian tak perlu kerja keras lagi. Aku akan perlakukan kau baik-baik. Aku bukan lelaki kasar, Luna. Luna terdiam saat itu. Suasana seketika membeku. Ibunya memekik pelan sedangkan ayahnya hanya memejamkan mata, seolah tak percaya akan apa yang baru saja didengarnya. Tapi, aku sudah punya calon suami, bisik Luna hampir tanpa suara. Pak Jalil pun tak gentar. Aku tahu Luna. Helmi kan penjaga toko sembako itu. Tapi coba pikirkan Luna, apa yang bisa dia beri untukmu? Hidup yang pas-pasan,
Setiap hari kerja keras, makan nasi hanya dengan tahu. Sedangkan aku bisa berikan semuanya. Rumah, mobil, uang, dan masa depan untuk keluargamu. Kau tak perlu mencintai aku sekarang, karena cinta itu bisa tumbuh. Aku hanya ingin keturunan, Luna. Hanya itu. Luna merasa perutnya mual. Wajah Pak Jalil yang sudah tua dipenuhi keriput dan tatapan matanya yang penuh hasrat membuatnya ingin muntah. Ia ingin berlari memeluk Helmi dan menangis di dadanya. Tapi ketika melihat ayahnya yang sudah tak berdaya, melihat ibunya yang memandang penuh harap dan juga takut, ia merasa tak punya pilihan saat itu. Gimana? Tawaranku cuma hari ini saja. Kalau kau menolak, itu artinya kau membiarkan keluargamu ini menjadi terancam. Saat dua anak buah Pak Jalil melangkah maju, memperlihatkan wajah mengancam seolah memberi isyarat, Luna tahu, jika ia menolak bukan hanya dirinya yang akan menderita, keluarganya pun akan terus hidup dalam bayang-bayang teror. Baiklah, aku akan menikah dengan Bapak, kata Luna akhirnya dengan suara serak. Tapi dengan satu syarat. Pak Jalil menatapnya tajam. Apa itu? Jangan ganggu keluarga saya lagi. Lunasi semua utang mereka. Dan jangan ganggu Helmi. Pak Jalil tersenyum puas. Tentu aku akan tepati semua janji. Kita akan menikah besok pagi. Di rumahku. Kau akan jadi istri yang terhormat. Seketika itu juga Luna berbalik masuk ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan jatuh terduduk. Tangisnya pecah namun ia membekap mulut dengan bantal agar tidak terdengar. Hatinya hancur. Ia merasa tubuhnya tak lagi miliknya. Ia merasa dirinya dijual, bahkan lebih hina dari barang dagangan. Malam itu ia tidak tidur, ia hanya duduk memandangi foto Helmi yang tergantung di dinding kamarnya. Fotonya saat tersenyum lebar memakai kemeja hitam di malam ulang tahun Luna tahun lalu. Satu-satunya malam di mana Luna benar-benar merasa hidup dan juga bahagia. Maaf Helmi, aku bukan perempuan yang baik untuk kamu, ucapnya di batinnya, lalu mencium foto itu perlahan dan menaruhnya kembali. Esok paginya suasana rumah Pak Jalil sangatlah berbeda. Para pekerja sibuk menata kursi dan juga meja. Beberapa undangan penting mulai berdatangan. Meski tak banyak, semuanya memilih diam daripada ikut campur urusan juragan kaya yang berkuasa saat itu. Tak ada tetangga yang berani untuk bersuara. Sementara istri tuanya, Bu Isti berdiri di jendela kamarnya, mengenakan kebaya abu-abu, wajahnya kosong. Tak ada senyum, tak ada tangisan. Ia sudah mendengar keputusan suaminya. Ia bahkan sudah melihat gaun pengantin Luna yang digantung di kamar tamu. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya diam. Diam yang menyakitkan. Diam yang membunuh pelan-pelan. Dalam hatinya ia menyimpan kemarahan, kecemburuan dan juga kepedihan. Tapi ia tahu suaminya tak akan mendengar. Ia tahu dalam rumah ini, ia tak lebih dari pelengkap. Luna datang bersama kedua orang tuanya. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih. Wajahnya pucat seperti tanpa darah. Ia berjalan pelan seolah kakinya menolak untuk melangkah. Tapi ia tetap melangkah. Demi ibunya, demi ayahnya, dan demi masa depan yang tak lagi jelas. Di luar rumah mewah itu, Helmi berdiri di pinggir jalan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya merasa ada yang berubah sejak kemarin Luna tidak membalas pesannya. Dan pagi ini ia melihat rombongan orang di rumah Pak Jalil. Melihat orang-orang datang berpakaian rapi, tapi ia tak bisa masuk. Ia tak diundang. Ia pun hanya berdiri dan hatinya merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba menghubungi Luna, tapi tidak bersambung.
Ia ingin berlari ke dalam menerobos semua, membawa Luna pergi, tapi kakinya terpaku. Ia tidak punya cukup kekuatan. Dan di dalam rumah itu seorang gadis cantik berdiri di pelaminan bersama seorang lelaki tua yang kini merasa telah mendapatkan apa yang selama ini ia idamkan. Tapi di balik semua itu, tidak ada senyum tulus, tidak ada tawa bahagia, yang ada hanyalah luka yang ditelan dalam diam dan air mata yang jatuh dalam sunyi. Kini singkatnya saat itu, langit mulai mendung. Ketika Helmi akhirnya tak bisa menahan lagi perasaannya. Jantungnya berdebar dengan hebat, dadanya sesak dan pikirannya penuh dengan kecurigaan. Ia tahu ada yang tidak beres sejak pagi. Luna tidak memberi kabar, pesan terakhir hanya sekilas kalimat aneh. Helmi pun yang sudah frustasi karena ia ingin masuk ke dalam rumah juragan. Helmi melangkah cepat ke arah rumah mewah itu. Para penjaga yang sudah melarangnya masuk, dan ia tetap mendorong mereka dengan kekuatan yang entah datang dari mana. "Aku mau ketemu Luna," teriaknya, nyaris meraung. Orang-orang berkerumun sesaat, tapi tak satupun berani mencampuri urusan juragan kaya. Dengan langkah tergesa, Helmi pun akhirnya menembus aula rumah mewah yang kini telah sepi dari keramaian. Beberapa kursi berserakan, bunga-bunga hias telah layu, dan kain putih pengantin masih tergantung di dinding. Di tengah ruangan itu, Helmi melihat Luna duduk dengan gaun kebaya putihnya yang kini kusut dan juga basah oleh air mata. Pak Jalil berdiri tak jauh dari sana, memegang segelas anggur, tersenyum puas seperti raja yang baru saja menaklukkan kerajaan. Ketika Helmi masuk, semua mata menoleh. Luna mendongak dan matanya membesar. "Helmi, apa ini? Kamu mau menikah sama dia?" ucap Helmi nafasnya memburu. Luna tak mampu menjawab, hanya air mata yang mengalir deras menggantikan kata-kata yang terkecekat di tenggorokan. Ia ingin memeluk Helmi, menjelaskan semuanya, tapi tubuhnya tak bergerak. Pak Jalil terkekeh dengan pelan. "Kau datang juga akhirnya, Helmi. Tapi sayang, kau sudah terlambat." "Kau bajingan ya, Jalil. Kau paksa dia. Ini semua karena kamu," teriak Helmi. Matanya merah menahan amarah. Ia hendak menerjang, tapi dua anak buah Pak Jalil segera menangkap tubuh Helmi dari belakang. Helmi meronta sekuat tenaga, memukul, menendang. Namun dua pria gempal itu pun terlalu kuat. Mereka menyeret Helmi ke tengah ruangan, lalu memukulnya bertubi-tubi. Satu tonjokan mendarat di perutnya, satu lagi di wajahnya, hingga darah mengalir dari bibir dan juga hidung. Luna berteriak histeris memohon agar mereka berhenti saat itu. "Sudah, jangan sakiti dia. Sudah, aku mohon." Helmi jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil menahan sakit. Tapi ia tetap memandang Pak Jalil dengan tatapan penuh dendam. "Kau kira cinta bisa kau beli? Kau cuma lelaki tua yang haus kuasa. Kau cuma monster. Bajingan," ucapnya dengan suara serak dan penuh amarah. Pak Jalil tak menjawab saat itu, hanya memberi isyarat dengan tangannya. Salah satu anak buahnya pun mengangkat ikat pinggang dan mulai mencambuk Helmi. Ceplak, ceplak, ceplak. Jeritan Helmi menggema di seluruh ruangan. Tubuhnya memar, bajunya sobek dan darah membasahi lantai. Tapi tak ada yang datang menolong saat itu. Para tamu telah pulang, para pelayan pura-pura tak melihat. Rumah itu kini menjadi panggung kejaman. Luna yang mendengar itu pun berlari dan memeluk tubuh Helmi yang sudah tak berdaya. Ia menangis keras memohon kepada Pak Jalil. Tolong cukup. Aku mohon, bebaskan dia. Aku akan lakukan apa saja. Aku mohon. Pak Jalil melangkah perlahan ke arah mereka. Matanya menatap Luna yang kini tubuhnya gemetar dalam pelukan kasihnya yang hampir sekarat. "Apa saja katamu?" "Iya," ucapnya dengan tenang.
Luna mengangguk menantangi saat itu. Kalau begitu, malam ini kau milikku. Kau akan layani aku sebagai istriku yang sah. Dan setelah itu, aku akan biarkan Helmi hidup dan keluar dari rumah ini, katanya sembari mengelus lembut rambut Luna. Luna menunduk, ia memejamkan mata. Di dalam hatinya ia merasa tubuh dan jiwanya telah terkoyak. Tapi demi hidup Helmi, demi menjaga satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, ia pun mengangguk. Iya, saya bersedia. Pak Jalil tersenyum saat itu. Ia pun memberi isyarat pada anak buahnya untuk melepaskan Helmi. Dengan tubuh penuh luka dan juga darah, Helmi ditarik berdiri dan didorong keluar dari rumah. Ia tak bisa berjalan sendiri. Tubuhnya terlalu lemah, namun matanya menatap Luna. Hancur, kecewa, dan juga penuh luka yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. Luna menunduk tak sanggup membalas tatapan itu. Ia tahu cinta mereka telah dirusak, dikhianati oleh keadaan. Helmi berjalan menjauh dengan langkah tertatih. Dadanya sesak, setiap langkah terasa seperti menginjak duri. Ia menoleh sekali lagi sebelum berbelok keluar pagar. Di balik kaca jendela itu, ia melihat Luna berdiri dalam diam, dan Pak Jalil berdiri di belakangnya dengan senyum kemenangan. Luna. Helmi hanya bisa menangis dan penuh marah. Malam itu hujan pun turun dengan deras. Helmi pulang ke rumahnya, ia masuk kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Ibunya memanggil tapi ia hanya menjawab lirih bahwa ia ingin sendiri. Ia menatap langit-langit kamar. Tubuhnya nyeri namun hatinya lebih sakit. Ia menggenggam foto Luna yang tersimpan di saku bajunya. Sudah basah dan juga kusut. Aku kalah. Teriaknya saat itu. Dan di rumah mewah Pak Jalil, Luna berdiri di depan pintu kamar utama yang kini telah dikunci dari dalam. Gaun pengantinnya telah ditinggalkan. Hanya tubuh lelah dan juga jiwa yang kosong tersisa. Ia menatap cermin melihat wajahnya sendiri. Tak lagi mengenali siapa dirinya. Sementara itu Pak Jalil duduk di sofa, menuangkan anggur ke gelas lalu berkata dengan suara tenang. Selamat datang di kehidupan baru Luna. Dan malam pun menelan mereka dalam sunyi. Dunia berubah, hati hancur, dan tak ada satupun yang kembali seperti semula. Sementara malam itu, Pak Jalil yang masih penuh dengan kebahagiaannya, ia melupakan istri tuanya Bu Isti. Kini Bu Isti tinggal di kamarnya sendirian. Ia tertidur dengan menatap langit-langit dengan kemarahan, penuh dendam. Ia sangat memuji Luna. Kenapa harus ada wanita itu? Kenapa? Kenapa dia tidak bisa memberikan keturunan? Semua kata-kata jelek di pikiran Bu Isti keluar begitu saja. Dan tepat ketika sudah malam, di kamar utama Pak Jalil dan juga Luna, mereka pun akhirnya melakukan sebuah hubungan yang dimana nanti itulah baru keluar keturunan dari Pak Jalil. Luna menyerahkan tubuhnya dengan pasrah. Ia sebenarnya jijik untuk berhubungan badan dengan Pak Jalil. Tapi apa boleh buat, semua sudah diberikan karena janji untuk melepaskan Helmi. Luna hanya bisa pasrah. Ia benar-benar menderita. Ia menutup mata menangis ketika Pak Jalil menikmati tubuhnya saat itu. Sementara di sisi lain di rumahnya, Helmi di kamarnya hanya menangis. Ia membayangkan bagaimana malam ini menjadi malam yang sangat mengerikan bagi dirinya. Ia juga mengingat bagaimana tadi janji dari Luna yang akan menyerahkan keperawanannya kepada Pak Jalil. Helmi benar-benar sakit. Ia marah.
Ia memukul segala sesuatu, membanting apapun yang ada di dalam kamarnya. Sementara keesokan harinya pun mungkin akan menjadi hari yang sangat berbeda. Hari yang penuh amarah, hari yang penuh kata-kata yang tak ingin diucapkan oleh Helmi. Kini Helmi harus menjalani hari-hari dengan berbeda, dengan rasa yang sakit hati, dengan kepala yang harus terus menunduk. Ia benar-benar kehilangan cinta sejatinya. Dan ia harus tetap menjalani hidup apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian setelah kejadian hal itu, pagi itu matahari bersinar lembut menembus jendela besar kamar Luna di rumah barunya yang megah dan juga mewah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, perabotannya mengkilap dan aroma bunga segar selalu memenuhi ruangan. Namun di balik semua itu, hati Luna tetap kosong. Setiap detik yang ia jalani seperti berjalan di atas duri, nyaman dari luar tapi berdarah dari dalam. Kini Luna tak lagi sendiri. Di rumah itu ia juga selalu ditemani oleh seorang pembantu muda bernama Mira. Usianya baru 21 tahun, ramah dan juga penurut. Mira bisa membaca suasana hati Luna hanya dari sorot matanya saja. Sejak hari pertama bekerja, ia sudah menyadari bahwa majikannya itu hidup dalam kandang emas yang penuh dengan luka. Namun ia tak pernah bertanya, hanya setia mendampingi dan siap melakukan apapun yang disuruh oleh Luna. "Bu, teh hangatnya sudah saya taruh di meja ya," kata Mira pagi itu, membawakan nampan kecil dengan senyuman tipis. "Iya Mira, terima kasih ya," jawab Luna. Suaranya lembut namun selalu terdengar letih. Di rumah itu pula Bu Isti, istri pertama dari Pak Jalil, mulai menunjukkan wajah aslinya. Tatapannya pada Luna selalu tajam, penuh kebencian yang dipendam. Ia tak pernah berkata kasar secara langsung, tapi dari sikapnya yang dingin dan juga komentar-komentar sinisnya, Luna tahu bahwa dirinya bukanlah tamu yang diharapkan olehnya. "Luna, cantik luar tak selalu berarti indah di dalam. Kamu jangan sok-sokan ya. Jangan terlalu merasa menang. Ingat itu," ancam Bu Isti suatu malam ketika mereka makan bersama. Luna hanya menunduk. Ia tahu ia tak bisa membalasnya. Statusnya sebagai istri muda membuatnya tak memiliki banyak ruang untuk membela diri. Ia tetap diam menjaga tutur kata demi kedamaian dan juga agar bayinya kelak tak hidup dalam rumah yang penuh dengan amarah. Hari-hari berlalu, Luna mencoba menyesuaikan diri lagi, menjalani hari-hari dengan senyum yang palsu. Ia berbincang sewajarnya dengan para pelayan, membantu di dapur sekali dan kadang menyibukkan diri di taman belakang. Tapi setiap langkah yang ia ambil di rumah itu selalu terasa berat. Malam-malamnya dipenuhi oleh sunyi. Kadang Wak Jalil tidak pulang karena urusan bisnis. Kadang juga pulang tapi mabuk dan tak menggubris keberadaannya. Ada juga malam-malam ketika Luna terpaksa memenuhi kewajiban batin. Dan setelah itu, ia menangis sendirian di kamar mandi hingga fajar menyingsing. Namun satu hal yang buat Luna bertahan adalah kesempatan kecilnya bertemu dengan Helmi. Cinta sejatinya yang kini hanya bisa ditemui dalam sembunyi. Setiap 2 minggu sekali, dengan alasan ingin membeli kebutuhan ibu dan juga ayahnya di pasar, Luna meminta Mira untuk menemaninya. Mira tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ia berusaha membantu sebisa mungkin. "Mira, nanti aku bakal ketemu sama Helmi ya. Kamu diam-diam saja." "Iya Bu." Di tengah keramaian pasar saat itu, di sudut warung kopi kecil dekat toko tekstil, Helmi sudah menunggunya. Ia berdiri mengenakan topi lusuh dan juga jaket coklat lamanya, mencoba menyamarkan diri. Ketika melihat Luna datang, matanya pun langsung berkaca-kaca. "Luna, apa kabar kamu?" bisiknya, nyaris tak terdengar saat itu. Luna pun langsung memeluknya erat seolah waktu bisa berhenti. Mira berjaga di ujung gang,
Berpura-pura memilih sayuran, tapi sesekali menoleh memastikan mereka aman. Mas, aku rindu sama kamu, Mas, ucap Luna. Helmi pun mengangguk tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Luna lebih erat. Ia tahu kini wanita yang dicintainya tak lagi miliknya sepenuhnya, tetapi hatinya belum sanggup untuk melepaskan. Bagaimana kabar ayah dan ibu, Mas? Tanya Luna setelah beberapa menit. Mereka sehat kok, Lun. Mereka juga bersyukur sekarang bisa makan 3 kali sehari. Rumah kamu juga sudah direnovasi. Tapi ya gitu, Lun. Mereka juga sedih karena tahu kamu harus menanggung ini semua sendirian. Luna pun mengangguk, tangannya meraba perutnya yang kini mulai membuncit. Ini, Mas, kehamilanku sudah 3 bulan, ucapnya dengan pelan. Helmi menatap perut itu dengan lama, lalu matanya menatap wajah Luna. Luna, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap mencintaimu, Luna. Aku tak akan lari ke perempuan lain. Tapi aku mohon ya, kuatkan dirimu demi anakmu. Anak kita, Mas. Meskipun ini bukan darah daging kamu, tapi aku gak bisa hidup sama Pak Jalil si tua itu, ucap Luna sambil tersenyum getir. Mereka hanya punya waktu sekitar 10 menit. Setelah itu Luna dan Mira pun kembali ke mobil, menyembunyikan semua tangis dan juga pelukan di balik tas belanja yang penuh. Sementara itu di sisi lain di rumah orang tua Luna, kehidupan mereka sudah berubah drastis sejak Luna mau menikah dengan juragan kaya itu. Mereka tak lagi terbelit hutang. Mereka kini memiliki warung kecil yang ramai pembeli. Ayah Luna pun sering tersenyum bahagia melihat rumah yang sudah tak bocor. Dan ibu Luna yang mulai menanam bunga di pekarangan. Namun keduanya tahu kebahagiaan itu harus dibayar mahal oleh putri mereka. Dan setiap kali mereka menerima kiriman barang ataupun uang, mereka selalu menyelipkan doa agar Luna diberikan kekuatan dan juga keselamatan. Waktu terus berjalan seiringnya. Perut Luna kini semakin membesar. Ia mulai sulit tidur dan sering merasa lelah. Tapi satu hal yang tak berubah adalah tatapan dingin Bu Isti, yang kian hari kian penuh dengan kebencian. Singkat cerita, pada suatu sore ketika Luna sedang duduk di taman, ia mengelus perutnya sambil membaca buku. Bu Isti datang membawa cangkir teh saat itu. Luna, kau pikir dengan kau punya anak, kau bisa mencuri semua warisan ini ya? Haha, gak mungkin, kata Bu Isti tiba-tiba. Luna pun menoleh mencoba tetap tenang. Bu, saya tidak pernah ya Bu berniat seperti itu. Alah, kamu tuh jangan sok suci ya. Aku tahu jenis perempuan sepertimu. Kau kira aku tak tahu kenapa kau sering ke pasar bersama Mira? Apa yang kau lakukan di sana? Luna terdiam saat itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut tapi juga tidak ingin tunduk. Emangnya saya ngapain, Bu? Saya kan hanya membeli kebutuhan rumah, ucap Luna sembari menyembunyikan kebenarannya. Bu Isti tersenyum miring saat itu. Aku tak sebodoh itu ya Luna. Tapi ingat satu hal, rumah ini, tanah ini, semuanya akan tetap milikku. Kau cuma bayangan yang bisa kapan saja bisa dibuang. Setelah berkata demikian, Bu Isti meninggalkan Luna yang kini menggigil menahan emosi. Air mata jatuh di pipinya, ia merasa sendirian. Dunia ini terlalu kejam untuk seseorang yang ingin hidup bahagia bersama orang yang ia cintai. Namun Luna tak akan menyerah. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti. Kini bukan hanya hidupnya yang ia pertaruhkan, tapi juga kehidupan kecil dalam perutnya. Dan selama Helmi, mantan kekasihnya yang tetap masih mencintainya, selama masih ada Mira pembantu yang masih setia mendampinginya,
Selama masih ada ayah dan ibunya yang berdoa dari jauh, ia akan terus bertahan, meski harus berdiri di tengah badai yang paling kejam. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Luna kini memasuki usia 7 bulan. Perutnya semakin membesar dan langkahnya mulai melambat. Namun wajahnya yang bersinar dengan ketenangan yang baru. Sejak kabar kehamilannya semakin pasti, Pak Jalil menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Lelaki tua itu yang dahulu keras dan juga penuh kendali, kini menjadi sangat perhatian terhadap Luna. Hari itu di rumah besar milik Pak Jalil, diramaikan oleh tamu-tamu dari berbagai penjuru desa. Ia mengadakan selamatan 7 bulanan kehamilan Luna, mengikuti tradisi Jawa yang telah lama menjadi kebiasaan keluarganya. Segalanya dipersiapkan dengan sangat teliti, dari tumpeng, bubur merah putih hingga siraman bunga setaman. Semuanya disiapkan oleh para pembantu dengan pengawasan langsung dari Pak Jalil. Ia ingin semuanya sempurna, sebab di dalam benaknya, anak dalam kandungan Luna adalah penerus darah dan hartanya yang selama ini belum ia miliki dengan Bu Isti. Pak Jalil tampak berbeda, ia mengenakan baju beskap lengkap dengan belangkon. Tersenyum ramah kepada para tamu yang hadir. Bahkan ia juga menyumbang dana untuk masjid desa dan juga memberikan sembako untuk para janda dan fakir miskin yang ada di kampungnya. Kini semua orang melihatnya sebagai lelaki tua yang mulai lunak dan tercerahkan karena akan menjadi ayah. Ia menyentuh perut Luna dengan sayang, bahkan tidak segan untuk mencium kening istrinya yang sedang mengandung itu di depan tamu-tamu. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya kepada Bu Isti. Anak ini akan membawa berkah, lelaki ataupun perempuan, dia tetap darah dagingku, ucapnya dengan bangga kepada seorang kiai yang memimpin doa selamatan. Luna duduk di sebelahnya mengenakan kebaya hijau muda dengan kain batik halus. Meski tubuhnya sudah letih, ia tetap tersenyum, menjaga nama baik suaminya. Mira berdiri di belakangnya setia membantu seperti biasa, memastikan Luna nyaman dan semua kebutuhan terpenuhi. Namun di sudut rumah yang ramai itu, ada sepasang mata yang penuh api. Dia tak lain adalah Bu Isti, istri tua dari Pak Jalil. Ia duduk dengan wajah dingin, mengenakan kebaya hitam, tak sedikit pun senyum terukir di bibirnya. Ia menolak makan, menolak berbicara dengan tamu, bahkan tak menoleh ketika Pak Jalil dan Luna lewat di depannya. Di dalam hatinya hanya ada dendam dan juga amarah berkecamuk, seperti badai yang tertahan. Ia merasa dipermalukan. Bertahun-tahun menjadi istri Pak Jalil. Hampir sudah 25 tahun. Ia belum pernah diberi perhatian seperti yang diterima Luna, hanya dalam waktu singkat saja. Ia tahu alasan utamanya, karena ia tak bisa memberikan keturunan. Dan kini Luna dengan mudahnya akan melahirkan pewaris yang akan mengguncang seluruh warisan yang seharusnya ia kuasai. Satu anak itu lahir, maka aku akan jadi bayangan, lenyap seperti debu. Gumam Bu Isti pada dirinya sendiri di kamarnya malam itu. Ia tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir. Di luar tamu-tamu mulai pulang, satu persatu rumah pun kembali sepi saat itu. Tapi hati Bu Isti tak senang. Ia tak bisa membiarkan bayi Luna lahir. Ia tak sudi melihat Luna menjadi perempuan yang dicintai karena mampu memberikan keturunan. Lalu terlintas dalam pikirannya satu nama. Ia adalah Mak Saminah, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Sudah lama ia tak datang ke sana, tapi ia tahu perempuan tua itu masih hidup, masih menjalankan jasa gaibnya bagi orang-orang yang haus kekuasaan dan juga kebencian. Pagi berikutnya kini Bu Isti berpamitan pada para pelayan hendak ke pasar. Namun Mira sempat menatap curiga karena jam masih sangat pagi dan biasanya Bu Isti enggan keluar rumah saat itu. Ia naik becak dan meminta diturunkan dekat kebun pisang tempat Mak Saminah tinggal. Rumah itu kecil tertutup ilalang. Bau dupa menyeruak dari sela pintunya.
Bu Isti mengetuk 3 kali dan suara berat menyuruhnya masuk. Bu Isti, akhirnya kau datang kembali. Ada apa? Ucap Mas Samina sambil tersenyum penuh arti. Aku butuh bantuanmu. Jawab Bu Isti menatap lurus tanpa basa-basi. Mak Samina menyodorkan teh hitam panas, lalu menyalakan dupa saat itu. Kamu mau bayi dalam kandungan itu? Iya. Iya, bayi dan ibunya. Aku tak ingin salah satunya selamat. Aku ingin dia gagal. Aku ingin rumah itu kembali kepadaku. Dan aku ingin Jalil menyesali pernikahan gilanya itu. Jawab Bu Isti dengan tegas. Mak Samina mengangguk pelan. Ia mengambil sepotong kain kafan bekas mayat yang sudah ia simpan lama. Ia lalu mencampurkan beberapa ramuan aneh ke dalam wadah, membaca mantra-mantra gila, dan membakar boneka kecil dari lilin berwujud wanita hamil. Setelah sudah dibacakan mantra-mantra doa, ini akan membuat malam-malamnya Luna menjadi gelisah. Perutnya akan sakit, bayinya akan gelisah dalam kandungan. Dan bila kau kuatkan niat, bisa saja yang satu mati, ataupun keduanya. Ucap Mak Samina saat itu. Bu Isti tak mengedip, ia pun menyerahkan sejumlah uang dan juga beberapa perhiasan emas kepadanya. Ia tahu resikonya besar, tapi hatinya sudah diliputi kegelapan yang tak bisa dicegah. Hari-hari setelah itu Luna pun mulai merasakan perubahan. Ia sering merasa pusing, mual hebat, bahkan di malam hari, dan perutnya pun terasa menegang tanpa sebab. Dokter kandungan mengatakan semuanya normal, hanya tekanan ringan akibat stres dan juga kehamilan besar. Tapi Luna tahu, ada yang tak beres saat itu. Setelah ia sudah disantet ataupun diguna-guna oleh Mak Samina, ia sering bermimpi buruk. Mimpi melihat bayinya menangis dalam darah. Mimpi melihat Bu Isti tertawa memegang keris. Dan kadang ia terbangun dengan peluh dingin meskipun malam itu sangat sejuk. Mira yang mencurigai sesuatu, ia pun mulai memperhatikan gerak-gerik dari Bu Isti. Dan benar saja pada suatu malam, Mira melihat Bu Isti membakar sesuatu di belakang rumah. Ia membawa dupa dan juga seikat bunga 7 rupa. Tanpa membuang waktu saat itu, Mira pun menyusup diam-diam, mengambil sisa dupa yang terbakar dan membawa kain bekas yang ditinggalkan oleh Bu Isti. Keesokan harinya, ia pergi ke dukun bijak yang terkenal, mampu menolak ilmu hitam. Ia ingin membantu Luna, yang ia anggap seperti kakaknya sendiri. Sementara saat itu, Luna kini menjalani hari-harinya dengan lebih banyak doa. Ia semakin sering berzikir, meminta perlindungan untuk dirinya dan juga bayinya. Ia tak tahu dari mana datangnya kekuatan itu untuk bertahan. Tapi ia merasa ada seorang yang kini turut menjaganya. Ia adalah Mira. Kini singkatnya di suatu malam yang hening, ketika angin bertiup kencang dan semua penghuni rumah tertidur, Bu Isti terbangun. Ia mendengar suara bayi menangis. Ia keluar dari kamarnya mencari suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara tangisan yang menggema dari pojok rumah tua. Tangisan yang kemudian berubah menjadi tawa yang mengerikan. Bu Isti berteriak, tubuhnya gemetar. Saat itu, di kamarnya Luna tidur dengan tenang. Tangannya di perut dan seolah ada cahaya lembut yang menyelimutinya. Ia tak tahu apa yang telah dilakukan oleh Mira. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur tanpa mimpi buruk. Namun ini belum berakhir. Bu Isti masih menyimpan kebencian. Dan Luna meski mulai mendapatkan ketenangan, ia belum tahu badai apa lagi yang akan datang menyambut kelahiran anaknya. Sebab di rumah besar itu, cinta dan dendam sedang bertarung untuk memperebutkan tahta. Kini singkatnya, usia kandungan Luna sudah memasuki bulan ke-9. Perutnya membesar sempurna. Wajahnya berseri meski sekali kelelahan.
Tak satu pun pertanda buruk datang menghampirinya, membuat Luna merasa lebih tenang. Doa dan zikir yang ia panjatkan setiap malam, bantuan dari Mira, serta pelindungan yang kini terus mengelilinginya, membuat hari-harinya berjalan dengan damai. Bahkan Pak Jalil pun semakin perhatian, nyaris tak pernah meninggalkan sisi Luna. Luna, kamu yang semangat ya, biar kamu tetap sehat. Sebentar lagi kamu akan lahiran, ucap Pak Jalil saat itu. Namun dibalik semua itu, Bu Isti masih saja menyimpan bara dalam dadanya. Dendam yang tak kunjung padam kini berubah menjadi obsesi yang membutakan akal sehatnya. Ia merasa dipermalukan, dijatuhkan derajatnya, diusir dari singgasana yang telah ia duduki selama puluhan tahun. Semua hanya karena Luna, wanita muda yang datang entah dari mana, kini menguasai suaminya, rumahnya, dan juga sebentar lagi mewarisi hartanya. Percobaan pertama melalui Mak Saminah gagal. Luna tetap sehat, bayinya berkembang dengan sempurna, dan bahkan kini ia semakin dicintai oleh banyak orang. Bu Isti mulai putus asa saat itu. Namun hasrat membalaskan dendam terus membakar hatinya. Hingga suatu sore saat itu ia mendengar dari mulut ke mulut tentang seorang dukun tua yang tinggal di desa seberang. Namanya Ki Udis. Dukun itu sudah sepuh, konon berumur lebih dari 80 tahun. Namun keilmuannya sangat kuat. Dikenal mampu merenggut nyawa tanpa jejak. Orang-orang menyebutnya sebagai Sengkolo Bangkit, karena setiap orang yang disantet olehnya tak pernah sempat melihat matahari terbit pada esok paginya. Tapi ada satu hal yang juga terkenal dari Ki Udis. Ia dikenal doyan wanita. Tak peduli usia, asalkan cantik dan menggoda, ia akan bersedia memberikan ilmunya dengan syarat dipuaskan nafsunya lebih dulu. Bu Isti tahu betul apa resiko mendekatinya. Namun dendamnya kini sudah jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dengan kebaya merah yang melekat pas di tubuh, rambutnya yang digelung dengan rapi, dan juga sebatang rokok kretek menyala di tangan, ia naik becak menuju desa seberang. Sore hari itu udara mendung menggantung, seolah langit sendiri menyaksikan keputusan terkutuk yang sedang dibuat. Ki Udis tinggal di sebuah gubuk rayot di tengah hutan bambu. Ketika Bu Isti mengetuk, seorang lelaki tua pun dengan rambut putih acak-acakan dan mata merah menyala membukakan pintu. Aroma dupa dan tembakau pun langsung memenuhi udara. Dok, dok, dok. Permisi. Siapa ini? Cantik sekali wajahmu, gumam Ki Udis sambil menyeringai. Matanya mengamati Bu Isti dari ujung rambut hingga ujung tumit. Aku datang untuk sebuah urusan penting, Mbah, kata Bu Isti dengan tegas. Urusan penting? Apa itu? Dan biasanya ya, urusan penting itu mahal, apalagi dari perempuan cantik kamu. Ujar Ki Udis sambil duduk di kursi rotan tua. Tangannya meraba-raba tongkat kayu di sebelahnya. Bu Isti menyalakan sebatang rokok lagi, menarik nafas panjang lalu menghembuskan pelan. Bah, jadi di rumahku itu, istri muda suamiku, ia sedang hamil. Hamil besar, bahkan kandungannya sudah 9 bulan. Dan aku ingin kau bunuh dia dan juga bayinya, Mbah. Aku ingin perempuan hamil bernama Luna itu tak selamat saat melahirkan. Ki Udis pun tersenyum dengan lebar. Urusan darah dan keturunan ya selalu menjadi bahan santapan yang nikmat. Tapi permintaanmu berat, butuh tenaga besar, dan harus disalurkan dulu. Kamu paham kan maksudku? Maksudnya, Mbah? Ya jika kamu mau, ada syarat yang harus kamu turuti. Kamu harus melayaniku dulu. Bu Isti langsung tahu maksudnya saat itu. Ia menunduk sebentar dalam hatinya.
Perasaan jijik meluap-luap di hatinya. Ia ingin berbalik dan pergi, tapi wajah Luna kembali terbayang di kepalanya. Tersenyum, dicintai, dipuja seolah-olah tak pernah berdosa saat itu. Akhirnya dengan ekspresi yang menjijikan, mau tak mau, Bu Isti pun mengiyakan permintaan dukun itu. Aku tak punya banyak waktu ya. Kau harus lakukan malam ini juga. Tenang saja, itu hal mudah. Tapi ingat ya, malam ini kau layani aku dulu, seperti istri. Kau tahu kan, tubuhmu masih cantik. Usia tak bisa bohong, tapi pesonamu, kamu belum pudar. Aku jamin, setelah malam ini perempuan itu tak akan pernah melihat anaknya. Ataupun ia bisa ikut mati bersamanya. Bu Isti bergedik, nafasnya bergetar saat itu. Ia menatap Ki Udis dengan amarah tersembunyi. Namun ia tahu tak ada jalan lain. Maka ia pun melepas rokoknya, memadamkannya di asbak kayu dan berdiri dengan pelan. Ia membuka tali ikat pinggang kebayanya dan dalam hati berkata, ini demi kehancuranmu Luna. Kurelakan tubuhku untuk dukun bangsat itu. Malam itu pun berlalu dalam gelap dan juga kehinaan. Bu Isti merelakan tubuhnya, menekan jijik dan juga rasa benci, demi memuaskan nafsu Ki Udis yang rakus. Dan setelah semuanya selesai, tubuhnya lemas, hatinya hancur, tapi wajahnya tetap dingin. Ia telah menyerahkan segalanya demi satu hal, membunuh harapan Luna. Ki Udis setelah puas mulai menyiapkan ritualnya. Ia menyalakan lilin hitam, membacakan mantra dengan bahasa kuno yang bahkan tak dimengerti oleh Bu Isti saat itu. Di atas sebuah altar kecil dari batu, ia menaruh boneka janin dari tanah liat, lalu mencampurkannya dengan darah ayam hitam. Dan ada juga serpihan rambut yang dibawa Bu Isti dari sisir Luna. Mantra doa pun terus dibacakan hingga tengah malam. Suara angin bertiup dengan kencang. Pohon-pohon bergerak seperti merintih. Seekor burung hantu melolong panjang, seolah menyaksikan ritual kematian yang tengah berlangsung saat itu. Ini sudah selesai, ujar Ki Udis sambil menghapus peluh. Mulai malam ini, perempuan itu akan merasa sakit luar biasa. Tapi jangan harap ya, kematian itu indah. Bayinya akan menerkang nyawa dengan perlahan, dan ibu dan anaknya akan menderita sebelum ajal menjemput. Bu Isti mengangguk pelan saat itu, lalu pergi meninggalkan gubuk itu tanpa sepatah kata. Hatinya kosong, tubuhnya lelah, namun api di dalamnya masih menyala dengan tajam. Kini bahkan lebih terang dari sebelumnya saat itu. Sementara di sisi lain di rumah besar itu, Luna yang tengah tertidur. Kini dalam mimpinya ia melihat darah, banyak darah. Ia mendengar jeritan bayi, dan wajah seorang wanita tua menertawakannya dari kejauhan. Ia pun terbangun dengan peluh dingin, tangannya memegang perut. Bayinya menendang gelisah dan seolah tahu ada bahaya yang sedang mendekat. Ia saat itu tiba-tiba merasakan sakit di tenggorokannya, dan saat ditarik dari mulutnya, keluar rambut panjang mengerikan, bercampur dengan darah. Ia pun langsung berteriak memanggil nama Mira. Ia menggenggam tangan Mira yang tidur di lantai dekat ranjangnya. Mira, Mira, tolong Mira. Mira pun langsung terbangun memegang perut Luna saat itu, dan ia pun mulai membacakan doa dengan pelan-pelan. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih kelam. Dan malam itu di langit yang gelap tanpa bintang, sebuah rencana jahat telah dilepaskan ke dunia. Sebuah kesepakatan terkutuk telah dibuat. Dan hidup Luna saat itu, juga nyawa bayi dalam kandungannya, resmi menjadi target kekuatan gelap yang tak akan berhenti sampai ada yang mati. Setelah kejadian aneh yang menimpa Luna, rambut panjang hitam keluar dari mulutnya seperti ular yang menggeliat.
Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengintainya. Rambut itu tentulah bukan miliknya. Baunya anyir seperti darah dan tanah basah. Ia tak membuangnya, justru rambut itu ia bungkus rapi dengan pakaian putih kecil dan menyimpannya dalam kantong bajunya. Ia tahu ada seseorang yang harus ia beritahu, seseorang yang mungkin bisa membantunya. Ia adalah Helmi. Singkatnya hari itu Luna pun menyempatkan diri ke pasar bersama Mira. Seperti biasa, dua pengawal pun dari rumah Pak Jalil mengikutinya dari belakang. Tapi Luna tahu celah untuk bisa berbicara sebentar dengan Helmi. Di lorong sempit antara warung sayur dan juga kios kelontong, Luna melihat sosok Helmi. Ia menghampiri dengan langkah tergesa saat itu. "Helmi, Hel," bisiknya sambil menyodorkan kain putih kecil. "Luna, ini, tolong simpan ini Helmi. Ini keluar dari mulutku semalam. Aku takut ada yang tidak beres. Dan kalau aku hilang atau aku gak ada kabar, tolong cari tahu ya. Tolong." Helmi pun membuka kain itu dan terperanjat. Wajahnya langsung pucat, rambut hitam legam panjang itu sangat berbusuk seperti bangkai. "Luna, ini kamu kenapa bisa sampai begini?" Luna pun hanya menggeleng melihat itu. Aku gak tahu Hel. Aku takut. Tapi waktuku gak banyak. Pengawalnya pun pasti nyariin aku. Ingat pesanku ya Helmi. Tolong, kalau aku gak ada kabar, nanti cari aku. Tak lama Mira pun memanggil dan Luna buru-buru pergi. Helmi berdiri membeku menggenggam kain kecil berisi rambut itu dengan hati berdegup dengan kencang. Kini singkat cerita, pada malam harinya pun telah tiba. Tepat pada malam Jumat Kliwon, langit mendung, angin menderu, dan di dalam rumah besar milik Pak Jalil, suara tangisan Luna memecah kesunyian. Ia menggeliat di ranjang, tubuhnya menggigil keringat dingin, tangan mencengkram serprai hingga sobek. Pak Jalil, Luna pendarahan Pak, Bu Luna pendarahan, teriak Mira sambil berlari keluar kamar. Pak Jalil segera datang, namun ia hanya bisa menunggu di luar. Karena di dalam kamar, kini ada Mira dan juga seorang dukun bayi yang dipanggil buru-buru dari kampung sebelah. Sementara saat Luna sedang melakukan lahiran, di tempat lain di dalam gubuk milik Ki Udis, suasana hening namun mencekam. Dukun tua itu duduk bersila di hadapan api unggun kecil. Asap dupa membumbung dan di pangkuannya terdapat boneka tanah liat berbentuk wanita hamil. Mantra-mantra kuno ia lafalkan. Tangannya menggenggam paku panjang yang telah direndam darah ayam hitam semalaman. Matanya menyala, tubuhnya berkeringat. Namun senyum iblisnya pun lebar dengan mengerikan. Keluarkan dia dengan luka, dengan darah, dengan nyawa. Keluar, teriaknya. Tiba-tiba Luna yang tengah mengerang di kamar, ia menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang sangat-sangat menyayat. Dukun bayi pun mulai panik. "Ayo Bu, terus Bu. Ini anaknya kok gak mau keluar ya? Posisi kepala juga belum nampak. Ini bahaya Bu." Luna pun mencoba mengejan, berulang kali dengan sekuat tenaga. Tubuhnya kejang saat itu, tangannya mencakar kasur. Matanya berair, Mira memegangi kepalanya. Sambil tak henti-hentinya ia membaca doa. "Ya Allah, kuatkanlah Luna, kuatkan dia." Namun tepat ketika Luna berteriak paling keras, saat itu pula, di dalam gubuk milik Ki Udis, sang dukun menancapkan paku panjang itu tepat ke perut boneka tanah liatnya. Jeritan Luna menggema ke seluruh rumah. Tubuhnya melengkung dan tiba-tiba perutnya yang besar seperti menggembung 2 kali lipat. Dukun bayi mundur dengan wajah pucat pasi.
Mira pun menjadi ketakutan saat itu. Dari perut Luna darah muncrat dan tiba-tiba robek seperti dibelah dari dalam. Dan dari luka itulah bayi mungil keluar menangis dengan keras, berlumuran darah dan juga lendir. Dukun bayi menangis karena shock. Ia tak pernah melihat proses kelahiran seperti ini seumur hidupnya. Ya Allah, ini bukan kelahiran biasa. Ini bukan alami, bisiknya dengan tubuh gemetar. Luna hanya terbaring diam, matanya terbuka namun sudah tak bernyawa. Tubuhnya masih hangat tapi darah terus mengalir tanpa henti dari luka di perutnya. Mira menangis sambil menggenggam tangan Luna. Bu Luna, bangun Bu. Kamu berhasil Bu, anakmu sudah lahir, isaknya. Namun Luna sudah tak lagi bergerak. Ia sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Perut robek seperti digigit binatang buas dari dalam. Bayinya terus menangis seolah tahu ibunya tak akan pernah membuka mata lagi. Pak Jalil pun berlari masuk begitu mendengar tangisan dan juga jeritan Mira. Ia membeku di ambang pintu, melihat istrinya terbujur kaku di ranjang dengan berlumur darah. Matanya merah, tubuhnya limbung. Luna, tidak begini Luna. Ia pun jatuh bersimpuh di samping ranjang, mengguncang-guncang tubuh Luna saat itu. Sementara itu jauh di desa seberang, Ki Udis tertawa puas. Sudah selesai. Bayinya lahir, tapi ibunya jadi tumbal. Gumamnya sambil membakar boneka tanah liat hingga abu. Namun di balik tawanya saat itu, langit mulai bergetar. Petir menyambar pohon besar di dekat gubuknya. Api pun menjilat Ki Udis, menoleh dan mendapati bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Sosok perempuan dengan wajah penuh darah, matanya putih tanpa bola, rambut panjang menguntai ke tanah. Nona. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, tapi Ki Udis tahu arwah yang baru saja ia tumbalkan tak akan pergi dengan tenang. Dan di rumah Pak Jalil, bayi Luna pun didekap oleh Mira. Tangisnya tak berhenti seolah mengetahui ia telah kehilangan ibunya, bahkan sebelum sempat mengenalnya. Pak Jalil hanya berdiri di jendela, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Di luar hujan deras dan di antara suara angin, terdengar lirih bisikan yang menghantui dari malam. Aku akan kembali. Setelah melihat kematian Luna yang mengerikan saat itu, Bu Isti, ia di luar hanya tersenyum dengan sinis. Rencananya berjalan dengan lancar. Ia merasa ia menang, namun ia tidak pernah sadar bahwa tindakannya itu nantinya akan berujung dampak mengerikan bagi dia. Sementara kematian Luna pun, berita itu menyebar pada malam itu juga. Banyak warga yang langsung datang. Mereka datang untuk melihat kejadian yang mengerikan itu. Sementara para pengawal yang sudah melihatnya, ia pun segera mengabarinya kepada kedua orang tua Luna yang ada di rumahnya. Keduanya merasa sakit dan juga shock mendengar berita kematian anak putri satu-satunya. Dan setelah hal itu, keesokan harinya pun Luna dimakamkan. Pemakaman itu dihadiri oleh banyak warga, banyak orang. Namun Helmi yang memang terletak rumahnya jauh dari rumah Luna dan lainnya, ia belum mengetahui tentang kabar dan juga keberadaan Luna. Ia hanya masih berdoa agar Luna bisa selamat dan tidak terjadi apa-apa. Hingga singkatnya setelah kematian Luna dan sudah pemakaman dilakukan, saat itu Mira yang benar-benar menyaksikan kejadian itu, ia sudah benar-benar takut. Dan ia sudah tak ingin tinggal di rumah milik Pak Jalil lagi. Namun ia harus bertahan. Ia merasa kasihan kepada bayi dari Luna. Karena saat itulah Mira yang akan menjadi ibu asuh akan merawat bayi Luna dengan sebaik-baiknya.
Setelah kepergian Luna yang mendadak dan juga tragis, suasana di rumah besar milik Pak Jalil kini berubah. Kamar tempat Luna dulu tinggal kini kosong, sunyi. Hanya tersisa bau samar dari tubuhnya dan beberapa pakaian yang masih tergantung di lemari. Tapi meski sosoknya telah tiada, peninggalannya masih ada. Seorang bayi mungil yang kini diasuh dan dirawat sepenuh hati oleh Mira. Mira, gadis muda yang dulu hanya pelayan, kini berubah menjadi seorang ibu pengganti. Setiap malam ia memeluk bayi itu, menggendong, menidurkan dan menyusuinya dengan susu botol, karena bayi itu sudah tidak punya ibu kandung lagi. Tangis si kecil menjadi teman setianya, membuat Mira harus kuat meski dalam hatinya masih menyimpan trauma mendalam atas malam berdarah itu. Mira belum bisa melupakan bagaimana perut Luna terbelah secara mengerikan dan bagaimana darah membanjiri kamar hingga memenuhi lantai. Di sisi lain di rumah itu, Bu Isti hidup seolah tak terjadi apa-apa. Ia bersolek setiap pagi memakai kebaya terbaiknya, mencium tangan Pak Jalil sambil menyajikan teh manis seperti istri yang paling berbakti. Dalam hati ia puas, rencananya berhasil. Kini Luna telah tiada. Kini rumah besar itu hanya miliknya seorang. Tak ada lagi wanita muda yang mencuri perhatian dari suaminya. Pak Jalil sendiri tampak tenang. Ia memang masih terlihat berduka beberapa hari setelah pemakaman Luna. Namun perlahan mulai menunjukkan senyum saat melihat bayi laki-laki itu tumbuh dengan sehat. Ia bangga. Anak kandung yang ia dambakan selama ini akhirnya hadir di dunia ini. Ia beri nama anak itu Rizky Jalil. Ia menganggap kehadiran Rizky sebagai anugerah, meskipun datang bersama kehilangan yang pahit. Sementara itu, di sisi lain di rumah orang tua Luna yang sederhana, suasana berkabung tak pernah benar-benar sirna. Ibu Luna setiap hari menatap kosong ke arah foto anak gadisnya yang tergantung di dinding. Ayahnya kerap termenung di serambi rumah, memandangi langit malam tanpa suara. Mereka merasa ada bagian dari hidup yang hilang dan tak akan pernah kembali. Satu-satunya penghibur adalah kabar bahwa cucu mereka lahir dengan selamat. Namun rasa kehilangan Luna terlalu besar untuk diimbangi. Di tempat lain, di tempatnya Helmi, yang selama ini resah dan terus memikirkan Luna, ia tak bisa lagi menahan perasaannya. Setelah berhari-hari menunggu kabar dan merasa ada yang janggal, ia belum saja menerima kabar dari Luna. Ia pun kini memutuskan untuk datang langsung ke rumah Pak Jalil. Ia ingin tahu bagaimana kabar dengan Luna, wanita pujaan hatinya. Dengan langkah cepat dan juga hati gelisah, pada waktu itu ia tiba di halaman rumah megah itu. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya, tapi tekadnya sudah bulat saat itu. Tepat ketika Helmi berada di depan rumahnya, Mira baru saja keluar dari pintu gerbang. Ia hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan bayi. Helmi mengenali Mira seketika. Ia pun menghampiri menahan langkah gadis itu. Mira, tunggu. Mira, seru Helmi dengan nafas berat. Mira pun menoleh kaget. Mas Helmi? Iya, aku Helmi. Mira, aku cari Luna, Mira. Aku udah lama nunggu kabar dari dia, tapi nggak ada. Kamu tahu Luna di mana? Kenapa dia nggak pernah kelihatan lagi? Mira gugup saat itu. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia menunduk menggenggam erat keranjang belanja di tangannya. Mas, aku nggak bisa, Mas. Ucapnya pelan dengan terbata-bata. Tapi Hilmi terus mendesak, nadanya dengan cemas. Mira, tolong. Aku mohon, Mira. Aku butuh tahu. Ada apa dengan Luna? Dia kenapa? Aku ingin tahu bagaimana kehamilannya.
Mira memalingkan wajah. Ia ingin diam, tapi air matanya tak bisa dibendung saat itu. Kenangan malam itu kembali menghantuinya. Suara teriakan Luna, darah dan juga paku yang menusuk boneka. Semuanya masih jelas di kepalanya. Ia tahu ia harus jujur walaupun berat. Akhirnya dengan suara bergetar saat itu, Mira pun berkata, Bu Luna udah gak ada, Mas. Beliau meninggal waktu melahirkan, waktu malam Jumat Kliwon kemarin. Dan beliau sudah dimakamkan. Helmi terpaku, nafasnya tercekat. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak saat itu. Apa? Kamu bilang Luna meninggal? Mira mengangguk sambil menunduk. Iya, Mas. Maaf, kami semua gak bisa ngabarin siapa-siapa. Semua terjadi dengan tiba-tiba. Dan waktu itu aku juga masih trauma, Mas. Helmi tak kuat, air matanya tumpah. Ia membalik badan dan berjalan dengan cepat, hampir berlari meninggalkan Mira yang masih berdiri di depan gang rumah Pak Jalil. Ia tahu satu tempat yang harus ia tuju, yaitu makam Luna. Dengan langkah tertatih, Helmi pun tiba di pemakaman desa saat itu. Ia mencari batu nisan itu, dan begitu menemukannya, tubuhnya langsung lemas. Ia tak berdaya. Ia berlutut menangis keras di hadapan makam yang masih segar tanahnya saat itu. Luna, maaf Luna. Aku telat Luna. Aku gak sempat lindungin kamu. Aku janji, aku mau jagain kamu. Tapi kamu udah pergi Luna. Kenapa kamu gak tunggu aku Luna? Tangisnya pecah saat itu, menggema di antara nisan-nisan yang diam. Ia menggenggam tanah di atas pusara Luna dan menciuminya. Ia berharap ada keajaiban yang bisa membawanya kembali. Dalam hati Helmi, luka itu akan selalu ada. Namun ia bersumpah satu hal. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Luna. Karena dari cara Mira berkata dan dari caranya Luna menitipkan rambut itu terakhir kali, Helmi yakin kematian Luna bukanlah kematian biasa. Dan sejak malam itu, di makam yang dingin dan juga sepi itu, sesekali angin berhembus membawa aroma bunga melati dan juga suara lirih seperti bisikan. Helmi, lindungi anakku. Setelah tangisannya saat ia di kuburan itu, Helmi pun pulang dengan langkah gontai. Air matanya belum berhenti mengalir. Tangisnya tak tertahan sejak mendengar kabar kematian Luna. Di sepanjang jalan ia seperti kehilangan arah. Matanya kosong, dadanya sesak. Ia menendang tong sampah di pinggir jalan, memukul dinding warung yang sudah tutup, menjambak rambutnya sendiri sambil berteriak histeris. Luna! Ia benar-benar merasa kecewa dan ia merasa marah. Orang-orang yang melihat hanya menggeleng saat itu. Tak ada yang berani mendekat. Helmi yang selama ini dikenal pendiam dan juga baik, malam itu berubah seperti orang gila. Saat akhirnya ia sampai di rumah, ia membuka pintu dengan keras, berjalan ke kamarnya dan duduk di depan meja kecil, tempat ia menyimpan foto Luna. Foto itu diambil saat mereka masih muda, saat Luna belum mengenal Pak Jalil, saat senyum itu masih utuh milik Helmi. Kenapa kamu milih dia, Lun? Kenapa kamu ninggalin aku buat lelaki tua itu? Bisiknya dengan lirih, sembari menyentuh permukaan foto itu. Kalau saja waktu itu aku berani ngomong. Kalau saja aku tahan kamu supaya jangan pergi. Kamu pasti masih hidup, Luna. Kamu pasti jadi istriku dan kita bahagia. Tubuh Helmi gemetar saat itu, wajahnya dibanjiri air mata. Ia memeluk foto itu erat-erat, lalu akhirnya merebahkan diri di tempat tidur sembari menangis.
Tak lama tubuhnya terlelap karena kelelahan dan juga kesedihan yang begitu mendalam. Di dalam tidur itu, Helmi bermimpi. Ia berdiri di tengah kegelapan yang pekat. Angin dingin meniup pelan membuat rambutnya berkibar. Dan dari balik kabut tipis itu, muncul sosok wanita bergaun putih. Wajahnya pucat, rambutnya panjang menjuntai ke bawah. Namun mata itu penuh luka, penuh dendam. Helmi mengenalinya seketika. Luna. Sosok itu mendekat perlahan. Darah menetes dari gaunnya. Suaranya lirih namun tegas. Helmi, tolong aku. Aku gak bisa tenang. Mereka menyakitiku, Helmi. Mereka membunuhku. Siapa, Luna? Siapa yang bunuh kamu? Helmi menggenggam tangan Luna dalam mimpi itu. Namun tangannya terasa dingin seperti es. Bu Isti dan dukun itu, Ki Udis. Mereka yang bikin aku dan anakku menderita. Balaskan, Helmi. Balaskan semuanya. Tiba-tiba suasana mimpi berubah. Helmi melihat rumah Pak Jalil dari kejauhan. Pintu rumah mereka terbuka sendiri, dan sosok Luna dengan mata merah menyala berjalan masuk, menghampiri Bu Isti yang sedang tertawa sambil berdandan di depan cermin. Ketika Luna mendekat, cermin itu pecah sendiri dan Bu Isti pun berteriak. Di sisi lain, dukun Ki Udis terlihat sedang membakar dupa. Tapi ketika Luna muncul dalam bayangan mimpinya, dupa itu kembali padam, dan tubuh Ki Udis pun terbakar sendiri. Ia melolong kesakitan. Ia melarikan diri ke arah kegelapan. Helmi pun terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat, namun matanya menyala. Ia yakin itu bukan mimpi biasa. Itu adalah pesan-pesan dari Luna. Tanpa pikir panjang, Helmi pun langsung mengenakan jaket dan keluar rumah di tengah malam. Ia membawa cangkul dan juga senter, lalu melangkah cepat menuju pemakaman tempat Luna dimakamkan. Malam itu adalah malam Jumat, sama seperti malam ketika Luna meninggal. Langit gelap, bulan tertutup oleh awan, dan hanya suara angin yang menemani langkah Helmi. Sesampainya di pemakaman, Helmi berhenti di depan pusara Luna. Ia memandang nisan itu dengan lama, lalu menyalakan lilin kecil dan menaruh di dekat batu nisan itu. Ia mengelus tanah makam itu, lalu bersujud di atasnya. Luna, aku tahu kamu belum tenang, Luna. Dan aku tahu kamu mau aku balaskan semuanya. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana, Lun. Aku cuma pengen kamu hidup lagi, Luna. Aku rela tukar nyawa kalau kamu bisa bangkit. Tiba-tiba Helmi pun menggali. Dengan bermodalkan cangkul saja dan juga penuh emosi, ia mencangkul tanah pusara itu. Meluapkan seluruh kesakitannya, ia menggali tanpa henti. Meski tanah keras dan tubuhnya sudah lelah, satu demi satu gumpalan tanah terangkat, hingga akhirnya terlihatlah peti kayu tua yang mulai lapuk. Dengan tangan gemetar saat itu, Helmi membuka peti itu. Tubuh Luna terbaring di dalamnya. Wajahnya pucat tapi masih terlihat cantik, seolah-olah hanya sedang tidur. Rambutnya masih panjang menjuntai. Mata Helmi berkaca-kaca. Ia masuk ke dalam lubang makam dan memeluk tubuh itu erat-erat. Bangun, Luna. Tolong, bangun. Aku masih cinta kamu, Luna. Jangan tinggalin aku. Ia menangis sambil menggoyangkan tubuh itu, berharap ada keajaiban. Tapi tubuh Luna tetap diam, dingin dan juga kaku. Helmi tak peduli, ia memeluk jenazah itu sambil berteriak memanggil nama Luna berulang kali. Namun tiba-tiba, sesuatu aneh terjadi. Dari tubuh Luna keluar aroma bunga melati yang sangat menyengat. Lalu bibir Luna sedikit terbuka,
dan terdengar suara berbisik sangat pelan sekali. "Helmi, jaga anakku. Dia titip balaskan dendam." Helmi kaget, ia pun mundur beberapa langkah di dalam liang lahat, menatap jenazah itu dengan ngeri dan juga takjub. Tubuh Luna kembali diam. Suara itu seperti hanya angin, tapi ia yakin itu nyata. Dengan tubuh gemetar dan hati campur aduk, Helmi menutup kembali peti dan perlahan menguburkan Luna seperti semula. Ia menangis sepanjang proses itu, namun kini hatinya punya arah. Luna ingin menjaga anaknya, dan Luna ingin dendamnya dibalas. Begitu semua selesai, Helmi pun berdiri di depan makam itu sembari menatap langit malam. "Aku janji Luna, aku akan cari tahu semuanya. Aku akan jaga anakmu, anak kita, dan aku akan pastikan mereka yang membuatmu menderita tidak akan hidup tenang." Angin malam kembali berembus pelan di kejauhan. Lolongan anjing terdengar, seolah menyambut sumpah yang baru saja diucapkan. Helmi kini tidak hanya seorang lelaki yang patah hati. Ia adalah penjaga dendam seorang arwah yang tak tenang. Dan malam itu pun langkahnya menuju ke rumah Pak Jalil, membawa tekad yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Malam itu angin berembus kencang. Bulan sudah tertutup awan gelap, dan suara-suara hewan di malam itu seolah enggan bernyanyi. Di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan bambu, seorang lelaki tua berjubah putih sedang duduk bersila di tengah lingkaran dupa dan juga bunga melati. Lelaki itu adalah Kipriyo, seorang sesepuh sakti yang dikenal bisa menembus batas alam gaib dan juga dunia nyata. Ia telah lama mengasihkan diri, namun malam itu ia dipanggil oleh sebuah panggilan batin yang sangat kuat. Sebelumnya dalam semedinya ia mendengar cerita seorang perempuan, cerita yang dipenuhi kesakitan, pengkhianatan dan juga kehilangan. Hatinya tergerak ketika ia ditelusuri. Itu adalah sosok Luna, seorang wanita muda yang mati secara tragis. Tubuhnya dipaksa melahirkan dengan cara tak manusiawi. Jiwanya tidak tenang dan dendamnya belum usai. Dengan suara lantang dan juga penuh wibawa, Kipriyo membaca doa mantra-mantra. "Wahai jiwa yang tersesat, jika hatimu murni dan dendammu bukan karena kejahatan, maka bangkitlah. Bangkit. Bangkit." Tanah di atas makam Luna berguncang pelan, lalu mengeluarkan aroma bunga kamboja yang sangat menyengat saat itu. Seketika kabut tebal pun menyelimuti sekeliling makam, dan dari balik kabut itulah muncul sosok Luna, berdiri mengenakan kain putih yang lusuh. Rambutnya tergerai panjang, matanya memancarkan luka dan juga amarah. Namun tubuhnya tak lagi dingin. Luna hidup kembali dengan jiwa baru dan juga kekuatan baru. "Mulai sekarang, kamu adalah anakku. Namun jangan salah gunakan kekuatanmu. Keadilan bukan pembalasan buta," ucap Kipriyo dengan tenang. Luna mengangguk, namun di dalam hatinya amarah dan cinta berkecamuk. Ia ingin melihat anaknya meski dari kejauhan. Ia ingin memastikan bayinya baik-baik saja. Namun yang paling kuat dalam dadanya adalah dendam. Dendam kepada Bu Isti yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu juga Luna pun mulai bergerak. Anginnya mengiringinya berembus dingin, membuat daun-daun bergetar. Rumah Pak Jalil yang dulu pernah menjadi tempat penuh derita, kini menjadi tujuannya. Di dalam rumah itu, Mira sedang menjaga bayi Luna yang sudah mulai tumbuh. Bayi itu tidur dengan tenang di sampingnya. Mira mengelus kepala si kecil dengan lembut. Tiba-tiba saat itu, angin masuk melalui celah jendela. Lilin-lilin di rumah itu padam satu persatu. Suhu udara turun drastis. Mira menggigil merapatkan selimut ke tubuh bayi. Ia merasa ada yang mengawasinya. Perlahan, Luna pun muncul dari balik bayangan.
Sosoknya tampak begitu memilukan, namun tidak menakutkan bagi Mira. Wajahnya sayu, matanya berkaca-kaca. Luna berdiri di sisi tempat tidur, menatap bayi kecil itu dengan air mata yang penuh mengalir perlahan. Jemarinya yang dingin menyentuh pipi bayinya dengan penuh kasih. Mira terbangun dan ia melihat sosok itu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Namun Luna hanya menatapnya dengan lembut. Aku ibunya. Mira, terima kasih ya telah menjaganya. Mira hanya ketakutan saja. Ia diam membisu melihat sosok arwah Luna datang ke dalam rumah itu. Lalu Luna pun perlahan menghilang dari kamar, meninggalkan Mira yang masih syok namun tak berani menjerit. Setelah itu Luna melanjutkan langkahnya menuju satu tujuan, yaitu Bu Isti. Di malam hari itu Bu Isti yang tengah duduk sendiri di ruang tengah. Wajahnya tampak letih. Ia sudah beberapa minggu mengalami gangguan. Terkadang mimpi-mimpi buruk dan juga pintu rumah terbuka sendiri, serta suara-suara tangisan bayi yang mengerikan. Ia sudah merasa tak tenang, bahkan ia sempat meminta bantuan Ki Udis untuk membuat tameng pelindung di rumahnya. Namun malam ini, suasananya berbeda. Udara seperti tercekik, lampu berkedip-kedip, dan bau melati yang menyengat memenuhi seluruh ruangan. Jangan ganggu aku. Aku sudah minta maaf. Jangan ganggu aku. Gumam Bu Isti gemetar, memeluk tasbihnya, namun tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari dapur. Lalu suara bayi menangis. Bu Isti berdiri, tubuhnya bergetar dengan hebat. Siapa di sana? Mira? Pak? Tidak ada jawaban saat itu, tapi suara langkah semakin mendekat. Lalu tiba-tiba, sosok Luna muncul dari lorong gelap rumah. Wajahnya pucat, mata merah darah, dan bibirnya menyeringai penuh luka. Kau ingat aku kan, Bu? Aku yang kau bunuh perlahan. Aku yang kau fitnah. Aku yang kau benci. Tapi kau ambil anakku, dan kau paksa aku melahirkan di malam yang penuh darah. Ucap Luna dengan suara serak dingin. Bu Isti berteriak histeris dan lari terbirit-birit keluar rumah. Kakinya hampir terjerat karpet saat itu. Namun ia terus memaksa tubuhnya untuk bergerak. Di luar angin semakin kencang. Pepohonan meliuk seolah hendak merobek langit. Bu Isti berlari ke arah rumah Ki Udis, tempat satu-satunya yang ia percaya bisa menyelamatkannya dari makhluk-makhluk halus. Ki, buka Ki, tolong aku Ki. Dia datang Ki. Dia datang kembali. Dok. Pintu rumah Ki Udis pun terbuka. Sang dukun berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. Cepat masuk, teriaknya. Bu Isti pun langsung masuk dan pintu itu ditutup dengan rapat. Dupa dinyalakan dan Ki Udis mulai membaca mantra-mantra pelindung. Sudah, Luna tidak akan bisa masuk di sini. Aku sudah buatkan pagar gaib, kata Ki Udis sambil terus membakar kemenyan. Namun tiba-tiba semua dupa padam. Kaca jendela pecah sendiri, dan suara tangisan Luna pun terdengar dari dalam ruangan itu. Ki Udis melotot saat itu. Ini tidak mungkin. Dia bukan hanya arwah. Dia dibangkitkan seorang. Ini bukan kekuatan biasa. Bu Isti menangis di sudut ruangan saat itu. Tubuhnya lemah saat itu. Ia benar-benar tak bisa apapun. Ki, tolong aku Ki. Tolong. Aku gak mau mati Ki. Sudah terlambat. Dia datang bukan sebagai roh biasa. Dia bangkit dengan doa dari orang sakti.
bahkan bisa menembus batas pelindungku. Kita harus lawan dia dengan kekuatan yang sama. Kyudis pun mulai menyiapkan ritual pemanggilan arwah pelindung. Tapi sebelum ritual itu selesai, seluruh rumah bergetar. Lilin padam dan sosok Luna muncul di tengah ruangan. Bukan sebagai roh gentayangan, melainkan sebagai wujud nyata. Wajahnya masih pucat, tubuhnya dingin, tapi tatapannya tajam, penuh luka dan juga amarah. Bu Isti, apa kau pikir kau bisa lari dariku? Bisik Luna sambil mendekat perlahan. Kyudis pun mencoba melindungi Bu Isti dengan pusaka kerisnya. Namun ketika keris itu diarahkan ke Luna, keris itu meleleh seperti lilin. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian telah mengambil hidupku. Sekarang kalian akan merasakan apa yang kurasakan, ucap Luna dengan dingin. Seketika tubuh Kyudis pun terbakar api tak kasat mata. Ia berteriak kesakitan. Tubuhnya melepuh dan akhirnya ia roboh di lantai, tak bergerak. Bu Isti menjerit dan mencoba keluar dari rumah. Namun pintu saat itu terkunci dengan sendirinya. Luna mendekat. Wajahnya kini berubah penuh luka. Darah menetes dari matanya. Ia menatap Bu Isti dengan dingin. Kau yang membuatku seperti ini. Kau rampas hidupku. Kau pantas menerima balasan. Dan malam itu pun terdengar jeritan panjang dari rumah Kyudis. Jeritan Bu Isti yang tak pernah berhenti hingga fajar menjelang. Api masih menjilat reruntuhan rumah Kyudis, menghitamkan kayu dan juga membakar habis seluruh bagian bangunan tua itu. Asap mengepul ke langit malam, membawa aroma menyengat dari kematian Bu Isti dan juga Kyudis. Di antara kobaran itu, Luna berdiri dengan tubuh tegak, mengenakan baju putih yang berkibar tertiup angin. Wajahnya tak lagi berurai air mata, melainkan menyimpan kepuasan. Dendamnya telah terbalas. Bu Isti dan Kyudis tewas mengenaskan, terpanggang dalam api kutukan yang dipicu oleh rasa bersalah dan juga kebencian mereka sendiri. Luna tertawa lirih, suara tawanya menggema seram di tengah keheningan malam. Ini harga dari kejahatanmu, Isti. Ini balasan untuk penderitaanku. Ini juga untukmu, dukun yang sudah menyantetku, bisiknya. Sebelum tatapannya menunduk pelan, seperti mulai merasakan kehambaan setelah semuanya berakhir. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, terdengar suara panggilan dari kejauhan. Luna, Luna, berhenti, sudah cukup. Suara itu ternyata milik Helmi. Ia datang tergopoh-gopoh bersama Kiprio dan juga Mira. Di gendongan Mira, bayi kecil Luna terlihat terlelap, dibalut selimut biru. Matanya yang kecil sekali berkedut karena suara bising di sekitarnya. Helmi berlari mendekat. Air matanya mengalir lagi melihat sosok Luna yang berdiri sendiri di hadapan kobaran api. Luna, dengarkan aku. Aku tahu kau sakit hati, Luna. Aku tahu. Tapi sekarang kau sudah membalas semuanya. Mereka sudah menerima ganjarannya. Tolong, kembalilah. Kembalilah ke tempatmu dengan tenang. Luna memandang Helmi saat itu. Matanya yang merah mulai melembut. Di sanubarinya rasa cinta yang dulu tertanam kini muncul lagi. Cinta yang pernah ia pikir telah mati. Namun Helmi tak pernah berhenti mencintainya, bahkan setelah kematian. Itu membuat Luna terdiam lama saat itu. Kipiro pun melangkah mendekat menatap Luna penuh kasih sayang. Anakku, kamu bukan makhluk jahat. Kamu hanya perempuan yang dikhianati dan disakiti. Tapi dendam tidak akan mengembalikan kehidupanmu. Kau telah menuntaskan tugasmu. Kini saatnya kembali.
agar arwahmu tak semakin tersesat, Duk. Mira lalu membuka selimut dan memperlihatkan bayi Luna yang masih tidur dalam pelukannya. Bu Luna, ini anakmu. Lihatlah dia. Dia akan tumbuh besar, mengenangmu sebagai ibu yang kuat. Tapi kau harus pergi dengan tenang, agar ia tak hidup dalam bayang-bayang amarahmu. Luna berjalan perlahan. Langkah kakinya nyaris tak menimbulkan suara. Ia mendekati Mira, menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Ia berlutut, menyentuh pipi bayinya sekali lagi, seperti yang ia lakukan pada malam sebelumnya. Jemarinya dingin menyeka keringat di kening si kecil. Aku ingin bersamanya, tapi aku tak bisa. Helmi berlutut di samping Luna, menggenggam tangan wanita yang pernah ia cintai itu. Aku akan merawat anakmu, Luna. Aku akan menceritakan kepadanya siapa ibunya. Aku juga akan mencintainya seperti aku mencintaimu. Seketika angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya kelam mulai menunjukkan semburat fajar. Luna berdiri perlahan, ia memandang ke arah timur, lalu memejamkan mata. Gabriel mulai membacakan mantra pengembalian arwah. Suaranya dalam dan bergema, menyatu dengan angin dan juga cahaya pagi. Pelan-pelan tubuh Luna memudar. Kain putihnya terangkat perlahan, seakan dibawa cahaya lembut dari langit. Sebelum benar-benar menghilang, ia menatap Helmi dan Mira untuk terakhir kalinya, lalu menunduk menutup bayinya. Dan dalam satu hembusan angin lembut terakhir, Luna pun hilang. Tidak dengan cerita, tidak dengan amarah, melainkan dengan ketenangan seperti bunga yang airnya bisa kembali ke akarnya. Gabriel menunduk dalam membisikkan doa panjang. Kembalilah ke tempatmu, Yondo. Semoga alam sana memberikan kedamaian yang tak kau temukan di dunia iki. Helmi menatap kosong tempat Luna tadi berdiri. Hatinya sesak tapi juga tenang. Ia tahu cinta itu tak harus memiliki. Ia sudah mengikhlaskan. Ia hanya ingin Luna damai di alamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, makam Luna pun kembali seperti semula. Tanahnya tak lagi terganggu, seolah tidak pernah dibongkar. Di atasnya kini sepasang batu nisan baru dengan nama lengkap Luna dan juga sehelai selendang putih diletakkan oleh Helmi. Mira dan Helmi memutuskan untuk merawat anak Luna bersama. Mereka membesarkannya dengan penuh cinta, menjaganya dari masa lalu kelam ibunya, tapi juga mengajarkannya bahwa ibunya adalah sosok yang kuat, yang berjuang hingga akhir. Di sisi lain, di tempat Pak Jalil, setelah kematian mendiang Bu Siti, Pak Jalil pun penyakitnya kumat dan dia juga meninggal dunia. Kini rumah megah itu diwariskan kepada anak Luna, Rizky, yang sekarang sudah berusia 2 tahun. Di rumah itu ada Mira dan juga Helmi serta penjaga yang lainnya. Kini Helmi kerap duduk di tepi makam Luna, mengajak bicara walau tak terdengar jawaban. Luna, anakmu tumbuh sehat. Dia punya mata sepertimu, senyum sepertimu. Aku janji akan menjaganya sampai akhir. Langit di atas makam pun tampak cerah. Selembar bunga melati jatuh perlahan di atas nisan. Dan mungkin di alam sana Luna tersenyum. Dan kini kedua orang tua Luna pun, ia juga hidup bersama dengan cucunya di rumah megah warisan dari keluarga Pak Jalil. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Tentunya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.